Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawar Onur Hidayah di sini dengan nomor BP 2422042. Di sini saya akan mempresentasikan penurunan rumus reaktor. Nah, yang pertama itu ada reaktor BAT. Reaktor BAT tidak memiliki aliran masuk maupun keluar reaktan atau produk selama reaksi berlangsung. Neraca mol umum yang dihasilkan pada ini yaitu ada D sama dengan NC dibagi DT sama dengan integrasi F RJ per DF. Untuk menentukan waktu yang diperlukan dalam proses isomerisasi guna mengurangi jumlah mol awal menjadi jumlah yang diinginkan, kita dapat mengaplikasikan persamaan di atas menjadi yang dimana DNA per DT sama dengan RA per F menjadi DT sama dengan DNA per dibagi RAF dengan mengintegrasikan menjadi T1 sama dengan diintegrasi NA0 dan NA1 di mana DNA dibagi RAF. Persamaan ini merupakan bentuk integral dari neraca mol pada reaktor BAT. Kemudian pada reaktor CCRT, di sini ada di mana prinsip dasar CCRT sendiri itu adalah operasi secara berkelanjutan dan di mana bahan masuk dan keluar secara terus-menerus. Untuk memahami cara kerjanya, kita menggunakan persamaan keseimbangan mol yang umum seperti di mana persamaan ini di mana Fj0 itu laju alir masuk dan laju alir keluar Fj ditambah dengan integral dari RJDF di mana itu merupakan laju reaksi. Kemudian ada akumulasi di mana akumulasi ini ada DNJ dibagi DT. Kemudian namun pada kondisi operasi normal CCRT dirancang untuk beroperasi pada kondisi lunak atau state di mana kondisi tidak berubah seiring waktu, yang berarti tidak ada perubahan seiring waktu. Oleh karena itu laju akumulasi molnya ada DNJ dibagi DT menjadi 0. Kemudian dengan menerapkan kondisi tuna ini, kita mendapatkan persamaan umum yang lebih sederhana untuk menghitung volume reaktor atau F yang penting dalam perancangan, yaitu F sama dengan mu0 CA0 dikurang F mu CA dibagi min RA. Kemudian selanjutnya ada reaktor PVR. Pada reaktor ini ada persamaan neraca mol diatur ulang menjadi bentuk diferensial di mana ada DF sama dengan DFA dibagi RA, di mana DF itu volume elemen diferensial reaktor, kemudian DFA itu perubahan laju alir molar komponen A dan RA laju reaksi komponen A. Kemudian pada persamaan di atas kemudian diintegrasikan menjadi F1 sama dengan diintegral FA1 FA0 kemudian ada DFA per R dibagi RA sama dengan diintegralkan lagi menjadi FA0 FA1 kemudian menjadi DFA kemudian DFA dibagi min RA. Persamaan neraca molar terintegrasi ini menunjukkan bagaimana persamaan diferensial diintegrasi untuk menemukan volume total atau F yang diperlukan untuk mencapai perubahan laju reaksi tertentu dari laju alir masuk FA0 ke laju alir keluar FA. Persamaan ini adalah dasar desain untuk menentukan ukuran PVR yang diperlukan. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu ada contoh soal 1.1. Koral dikonsumsi dalam laju 10 mol per detik per meter kubik ketika bereaksi dengan klorobenzena untuk membentuk DT dan air dalam reaksi yang dijelaskan di atas.
Dalam bentuk simbol, reaksi tersebut ditulis sebagai A ditambah 2B menjadi C ditambah D. Tuliskan laju penghilangan dan bentuk, yaitu atau generasi untuk spesies dalam reaksi ini. Yang penyelesaiannya yang pertama itu adalah koral A konsentrasi A, di mana laju koral konsentrasi A min R atau laju reaksi ini diberikan sebagai 10 mol meter kubik per sekon. Kemudian laju hilangnya A sama dengan min R sama dengan 10 mol meter kubik sekon. Laju pembentukannya ada A sama dengan RA sama dengan min 10 mol meter kubik. Kemudian yang B, klorobenzena B. Untuk setiap mol kloral yang hilang dan 2 mol klorobenzena atau konsentrasi B juga hilang, laju hilangnya B sama dengan B 20 mol per meter kubik sekon. Laju pembentukan BR sama dengan min 20 mol per meter kubik sekon. Kemudian ada DDT atau konsentrasi C. Untuk setiap mol kloral yang hilang, 1 mol DDT atau C muncul. Laju pembentukan C sama dengan RC sama dengan 10 mol meter kubik per sekon. Laju hilangnya C sama dengan min RC sama dengan min 10 mol meter kubik per sekon. Kemudian yang terakhir ada water atau air D, hubungan dengan koral sama dengan hubungan dengan DDT, laju pembentukan D, RP sama dengan 10 mol per meter kubik per sekon, laju hilangnya yaitu D min RP min 10 mol meter kubik per sekon. Nah, kemudian dari analisis keempat di atas, tujuan dari contoh soal ini untuk lebih memahami konversi laju reaksi. Simbol R adalah laju pembentukan atau generasi spesies J. Jika spesies J adalah reaktan, nilai numerik R akan berupa bilangan negatif. Jika J adalah produk, maka R akan berupa bilangan positif. Laju reaksi min adalah laju hilangnya reaktan A dan berupa bilangan positif. Hubungan menomik untuk membentuk mengingat cara laju reaksi yang relatif terhadap B dan seterusnya diberikan pada persamaan 3.1 pada halaman 71. Kemudian contoh soal yang kedua ada 2.1 di mana ini menggunakan gas ideal untuk menghitung CA dan FA0. Di mana soalnya gas A murni pada tekanan 830 kPa atau menjadi 8,2 atm memasuki reaktor dengan laju reaksi volumerik F0 sebesar 2 meter kubik per sekon pada suhu 500 Kelvin. Hitunglah konsentrasi A yang masuk, CA0, dan laju molar yang masuk, FA0. Penyelesaiannya di mana rumus yang pertama, di mana yang ada untuk rumusnya ada CA0 sama dengan PA0 dibagi RT0 sama dengan YA0 PO0 dikali PO0 dibagi RT, di mana yang kita ketahui P0 itu ada 830 kPa menjadi 8,2 atm. Kemudian YA0 itu 1,0 ke nilai ketentuan dari A. Kemudian T0-nya ada 500 Kelvin dan R sama dengan R-nya 8,314 yang ini ada pada appendix B. Lalu kita masukkan data tersebut pada rumus di mana CA0 sama dengan 1 dikali 830 kPa dibagi 8,314 dikali 500 Kelvin yang dimana hasilnya 0,20 mol per diameter kubik. Namun karena A murni masuk, tekanan total dan tekanan parsial masuk adalah sama. Laju air molar yang masuk FA0 hanyalah hasil perkalian konsentrasi yang masuk CA0 dan laju air volumerik yang masuk adalah FA0. FA0 sama dengan CA0
yang 0 sama dengan 0,2 mol per diameter kubik dikali 2 diameter kubik per sekon, di mana hasilnya 0,4 mol per sekon. Maka hasil akhirnya adalah FA0 sama dengan 0,4 mol per sekon. Kemudian contoh soal yang ketiga ada 2.2, di mana reaksi yang dijelaskan ada pada tabel 2.2, di mana reaksi B akan dilakukan dalam CCRT. Spesies A memasuki reaktor dengan laju aliran mol 0,4 mol per sekon, di mana tentukan A dengan menggunakan data pada tabel 2.2, tabel 2.3 atau gambar 2.1, hitung volume yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi 80% dalam CCRT. Kemudian yang B, arsir area gambar 2.2 yang memberikan volume CCRT yang diperlukan untuk mencapai konferensi 80%. Kemudian penyelesaiannya yang A, pada persamaan 2.13 memberikan volume CCRT, di mana ini merupakan rumusnya. Dalam CCRT, komposisi suhu dan konferensi aliran keluar identik dengan fluida di dalam reaktor karena diasumsikan penyemburannya sempurna. Oleh karena itu, kita perlu mencari nilai laju reaksi pada X 0,8 dari tabel 2.2. Kemudian didistribusikan dalam persamaan 2.13 untuk laju aliran mol masuk FA0 sama dengan 0,4 mol A per sekon dan X sama dengan 0,8, menghasilkan F sama dengan 0,4 mol per sekon dikali 20 meter kubik per sekon, meter kubik sekon per mol, kemudian dikali 0,8 menghasilkan 6,4 meter kubik. Kemudian volume 6,4 meter kubik ini diberikan lagi menjadi 6.400 meter kubik. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 6.400 liter. Kemudian yang B, pada persamaan 2.13 memberikan volume CCRT dengan rumus yang sama, di mana volume ya sama dengan luas persegi panjang dengan tinggi FA sama dengan A8 meter kubik dikali alas X sama dengan 0,8. Volume CCRT dihitung dengan volume yang sama dengan luas persegi panjang pada plot Lefranc-Piel. Luas persegi panjang dihitung dengan mengalihkan tinggi dan lebar, di mana tinggi persegi panjang adalah FA0 dibagi min RA sama dengan 20 meter kubik. Kemudian lebar persegi panjang adalah X sama dengan 0,8. Kemudian menghitung volume, di mana F sama dengan 20 meter kubik dikali 0,8, hasilnya 16 meter kubik. Kemudian pada contoh soal 2.3, di mana soalnya penentuan ukuran PVR. Soalnya reaksi yang dijelaskan oleh data pada tabel 2.1, 2.2 akan dilakukan dalam PVR. Laju molar A yang masuk adalah 0,4 mol per sekon. Pertama, gunakan salah satu rumus integrasi yang diberikan dalam lampiran A.4 untuk menentukan volume reaktor PVR yang diperlukan untuk mencapai konferensi 80%. Kemudian B, selanjutnya arsir area pada gambar 2.2 yang akan memberikan PVR volume yang diperlukan untuk mencapai konferensi 80%. Terakhir, buat sketsa kualitatif konferensi X dan laju reaksi min RA di sepanjang volume atau reaktor. Yang pertama, dengan mengevaluasi persamaan 2.16 secara numerik, untuk rumus 5 titik dengan konferensi 0,8 memberikan 4 segmen yang sama antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 0,8 dengan panjang segmen 0,8, yaitu sigma X sama dengan 0,8 per 4 sama dengan 0,2. Fungsi di dalam integral dihitung pada X sama dengan 0, X sama dengan 0,2, X sama dengan 0,4, X sama dengan 0,6, dan X sama dengan 0,8. Kemudian dimasukkan pada rumus, di mana rumusnya yaitu ada F sama dengan sigma X sama dibagi 3,
kemudian buka kurung, FA0 dibagi min RA, buka kurung X sama dengan 0, tutup kurung, kemudian ditambah sigma FA0 dibagi min RA, X sama dengan 0,2 ditambah 2 FA0 dibagi min RA, X sama dengan 0,4, kemudian ditambah 4 FA0 dibagi min RA, X sama dengan 0,6 ditambah FA0 dibagi min RA, X sama dengan 0,8, kemudian ditutup kurung. Kemudian masukkan semua data, di mana F sama dengan 0,2 dibagi 3, kemudian ada 0,89 ditambah 4 dikali 1,33 ditambah 2 dikali 2,005 ditambah 4 dikali 3,54 ditambah 0,8 diameter kubik, di mana yang kemudian hasil tersebut 0,2 dibagi 3 dipindah, kemudian hasil dari pertambahan dan perkalian dari 0,9 sampai dengan 0,8 menghasilkan 32,47 meter kubik. Nah, maka hasil yang diperoleh adalah F sama dengan 2165 meter kubik. Kemudian pada sum yang B, menjelaskan pada grafik di samping, di mana sumbu vertikal grafik ini menunjukkan nilai rasio laju alir awan reaktan terhadap laju reaksi dengan satuan meter kubik, sementara sumbu horizontal mempresentasikan tingkat konferensi. Area di bawah kurva yang diarsir membentang dari konferensi 0 hingga nilai konferensi tertentu. Dalam hal ini sekitar 0,88. Secara visual menunjukkan volume PVR yang diperlukan untuk mencapai tingkat konferensi tersebut. Nilai volume PVR yang spesifik untuk area yang diarsir pada gambar adalah VPVR sama dengan 2,165 meter kubik. Kemudian yang C, penyelesaiannya untuk X sama dengan 0,2, kita menghitung volume reaktor yang sesuai menggunakan aturan Simpson atau diberikan dalam lampiran A.4 sebagai persamaan A sama 21 dengan AX sama dengan 0,1 dan data baris pada baris 1 dan 4 pada tabel 2.3, di mana semua data telah dimasukkan, dan pada rumus ini, di mana pada rumus ini semua data yang sudah dimasukkan mendapatkan hasil 218 diameter kubik. Untuk X sama dengan 0,4, kita dapat kembali menggunakan aturan Simpson dengan AX sama dengan 0,2 untuk menemukan volume reaktor yang diperlukan untuk konferensi sebesar 40%. Ada pada rumus ini, di mana rumusnya ada hampir sama dengan rumus yang tadi. Ada F sama dengan delta X per 3 dibagi 3, kemudian buka kurung FA0 dibagi min RA X sama dengan 0 ditambah 4 FA0 dibagi min RA X sama dengan 0,2 ditambah FA0 dibagi min RA X sama dengan 0,4, di mana delta X sama dengan 0,2 dibagi 3, kemudian 0,89 ditambah 4 ditambah 1,33 ditambah 0,5 meter kubik, hasilnya 0,551 meter kubik, disederhanakan menjadi 551 meter kubik. Hasilnya tersebut. Kemudian contoh soal yang terakhir ada 2.4. Soalnya membandingkan volume CCRT dan PVR yang dibutuhkan. Untuk pekerjaan yang sama, untuk melakukan perbandingan ini, kita akan menggunakan data pada gambar 2.2 untuk mengetahui reaktor mana yang membutuhkan volume lebih kecil untuk mencapai konferensi 80% CTR atau PVR, laju aliran molar untuk
FA0 0,4 mol sekon dan kondisi umpan sama dalam kedua kasus. Penyelesaiannya berdasarkan pada grafik di bawah ini, pada perbandingan volume CCRT di mana 6,4 meter kubik lebih besar daripada volume PVR, di mana volume PVR yang didapat 2,165 meter kubik untuk konferensi dan kondisi reaksi yang sama, di mana ada suhu, laju alir, dan lain-lain. Dalam reaksi isotermal, order lebih besar dari 0. Kemudian dari grafik ini juga referensi grafis pada grafik gabungan di bawah ini. Pada gabungan ini, area yang diarsir di atas kurva mewakili perbedaan volume antara CCRT dan PVR. Kemudian alasan perbedaan volume pada CCRT beroperasi pada laju reaksi tunggal yang konstan, yaitu laju reaksi terendah saat keluar, misal min RA sama dengan 0,05 pada gambar E2.41. Kemudian PVR memulai reaksi pada laju tinggi di pintu masuk dan laju tersebut menurun secara bertahap seiring berjalannya reaksi menuju pintu keluar. Volume berbanding terbalik dengan laju. Kebutuhan volume reaktor berbanding terbalik dengan laju reaksi, atau volume yang lebih kecil diperlukan untuk laju yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.